kami di sini datang ke tempat bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semua. Dengan adanya bantuan ini, jadi kami mohon juga jangan melihat dari sedikit atau banyaknya ya. Ya, yang penting keikhlasannya. Kami memberi dengan rasa ikhlas. Dan ini bantuan hasil dari Polwan Polres Merauke, ya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri, saya Ibu Kasat Narkoba ya, AKP Nurianti. Ya, sebelum kita menunggu, sambil kita menunggu Bapak Kapolres, saya mungkin bisa menjelaskan bahwa hari ini bersama-sama dengan Ibu Bayangkari ya, Ibu Bayangkari bersama-sama melaksanakan kegiatan bakti sosial ya. Ya, sasarannya kita datang ke tempat bapak-bapak, ibu-ibu. Baiklah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah belanja itu banyak beredar di Kota Merauke, ya. Apalagi yang marak beredar sekarang ini itu kebanyakan itu didatangkan dari PNJ. Ada dalam bentuk daun dan ada yang maksudnya ada yang berbentuk kering dan ada yang berbentuk masih daun yang baru ditanam. Ya, itu yang banyak beredar di kita. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua, ya toh bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi Shopee itu termasuk minuman yang dilarang. Ya, bukan juga berarti minuman keras itu. Kenapa minuman keras yang bermerek itu diizinkan? Karena mereka semua ada izin edar, ya. Tapi kalau Shopee itu tidak diizinkan. Kenapa? Karena kandungan alkohol yang terdapat di dalamnya itu tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kenapa Shopee itu dilarang? Karena bisa merusak organ-organ tubuh kita. Contohnya otak, ya. Terus paru-paru, jantung, ya, hati, yang nantinya akan mengakibatkan penyakit hepatitis, ya. Itu kalau keseringan meminum Shopee, ya banyak akibat dari minuman keras itu, banyak mengakibatkan kecelakaan ya, apabila kita mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, berjalan di jalan raya, akhirnya mengalami kecelakaan, merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain, ya. Diri kita sendiri bisa dirugikan, juga orang lain, contohnya menabrak orang lain. Kaimu jelas di sini. Saya orang Mati, berasal dari distrik Nambai. Nambiuman Bapai, kalian kan di Bapainya, kalau saya di Nambainya, di depannya. Bapai nanti besok-besok kalau Kabupaten Mati sudah berkembang seperti itu kalau tidak salah. Baik, saya tidak akan menjelaskan secara rinci tentang lalu lintas karena saya tahu saudara-saudara di sini sudah memiliki kendaraan, mungkin satu dua saja, seperti mungkin Bapak Pendeta dan lain-lain yang memiliki kendaraan. Saya coba menjelaskan di sini tentang mungkin himbauan saja kepada Bapak Ibu yang memiliki anak, karena kita rumahnya di pinggir jalan raya, anak-anaknya tolong diperhatikan, karena kita arus lalu lintas ini orang bepergian dengan kendaraan-kendaraan apa saja, ya. Mama-mama tolong anak-anaknya diperhatikan. Kalaupun bermain di jalan raya, mamanya jangan cuma berteriak saja, dipanggil, dipegang anaknya, bukan dengan kekerasan itu tidak boleh. Tidak boleh pukul anak. Kita pukul anak itu ada undang-undangnya. Undang-undangnya nanti sebentar dijelaskan oleh adik saya. Beliau langsung di tugasnya tuh langsung di reserse di bagian anak-anak dan ibu-ibu. Itu kasus KDRT yang selalu mungkin dari pemerintah daerah bagian BKKBN ya. Nah, perlindungan anak itu, mereka mungkin pernah sentuh Bapak Ibu di sini jelaskan tentang perlindungan anak. Nanti sebentar jelaskan secara singkat saja.
ada undang-undang yang kita lepas saja, tidak boleh seperti itu, ya. Saya mohon kepada Bapak Ibu yang memiliki anak, saya tahu di sini nih banyak anak-anak kita yang masih kecil-kecil. Jangan biarkan anak kita. Artinya anak kita jadi korban, kita malah pukul lagi orang yang ada lewat itu, sementara lewat kita pukul dia karena mungkin dia senggol anak kita. Tidak seperti itu. Kalaupun ada terjadi seperti itu, cepat lapor kepada kami. Pasti Pak Jo di sini sudah ada pemerintah ya. Apabila kita ada kasus atau ada ibu-ibu yang ingin melapor ke kita Polres Merauke, mungkin dipukul dari suami kah, melapor ke DRT, sampai di sana kita akan tanya apa sudah punya surat yang minta. Ya iya toh, Bapak RT dan semua yang ada di sini, tidak usah pikir RT yang lain. Yang penting pikir di sini aman dulu ya. Yang penting di sini aman, kita menjaga keamanan dan ketertiban ya. Karena keamanan dan ketertiban itu sesungguhnya bukan menjadi tugas sebagai polisi atau ibu polisi, tapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita semua bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Bapak polisi dan ibu polisi hanya diberikan kewenangan oleh undang untuk menjaga dan memelihara. Apabila ada yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, kita akan proses mereka secara hukum, ya. Oke. Artinya di sini semua agama ada di sini, ya. 5 agama bahkan Islam, Konghucu juga semua ada di sini. Dan kita hidup berdampingan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini adalah modal utama kita untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan kita yang ada di sini. Ya, kita semua dibungkus dengan Isakot Bekai, Isakotkai, satu hati, satu tujuan. Kalau sudah satu hati, satu tujuan berarti tidak ada masalah ya. Oke, mungkin begitu. Kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT polisi wanita yang akan jatuh pada tanggal 1 September. Nanti upacaranya syukuran saja 1 September dan dilaksanakan dengan kegiatan lainnya. Saya minta Ibu Kasakar Oba, undang wara dari Angkatan Udara, Koal dari Angkatan Laut, dan Kuat dari Angkatan Darat. Diisi dengan mungkin acara, bukan hiburan ya, mungkin pentas atau musik atau apa dan sebagainya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya selaku Kapolres sangat bersyukur bisa hadir di tengah keluarga besar Suku Asmat dan bapak-bapak, ibu bayangkari, adik-adik Poluan yang ada di sini, terutama niat dan tulus kita ini untuk datang, menjenguk, menengok, berbagi kasih dan berkah kepada saudara-saudara kita dari Suku Asmat. Tentu kalau lihat dari jumlahnya tidak seberapa, tapi ini merupakan dari awal silaturahmi ataupun komunikasi kasih sayang antara adik-adik Poluan dengan bapak-bapak, ibu-ibu dari Suku Asmat. Ini tentu akan berlanjut bagi Polres Merauke di masa yang akan datang sehingga komunikasi sosialnya bisa berjalan. Saya selaku Kapolres mengucapkan selamat kepada Poluan ya, walaupun masih tanggal 1 September dalam HUT Poluan yang keberapa Bu? 68, sehingga adik-adik Poluan atau kakak-kakak Poluan ini tambah dewasa, tambah arif dan bijaksana. Kalau usia 68 itu usia yang sudah matang, separuh dari kehidupan sudah dilewati, sehingga perlu banyak kita introspeksi diri, kekurangan kita, introspeksi diri apa yang kita laksanakan selama ini. Saya senang adik-adik Poluan cukup proaktif, diajak kerja mau, polisi masuk sekolah mau, polisi singgah mau, bakti sosial mau, sehingga di mata Kapolda nanti jadi baik, dan itu dinilai langsung seluruh Polres yang ada Poluannya ya. Poluan-poluan yang tidak proaktif, yang tidak mau bekerja, ya Pak Kapolda juga tahu ya. Jadi rekan-rekan, kerjalah yang baik di Polres Merauke, yang tanahnya datar, hatinya tulus ya. Jangan sampai nanti sudah di Polres Merauke tidak betah ya. Pak Kapolda sudah tanya tuh siapa yang mau minta pindah dari Polres Merauke ya. Itu sudah ditanyakan, mudah-mudahan tidak ada yang minta pindah ya. Kalau perlu Poluannya ditambah ya. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini, dengan kakak-kakak adik-adik ini sudah membawa sebagian daripada rezeki yang dimiliki untuk berbagi kasih dengan bapak-bapak ibu dari Suku Asmat. Semoga ini bisa dapat diterima dan menjadi berkah. Kemudian pada kesempatan lain mungkin Pak Kapolres akan datang lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Itu saja yang saya dapat. Oke, bicara lebih panjang, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua uluran tangan yang sudah nyata di depan kami. Tidak ada sesuatu yang kami kembalikan sebagai tanda ucapan terima kasih.
semua uluran tangan berupa ekonomi, hikmat, pikiran yang sudah sumbangkan untuk kami di tempat ini, biarlah itu Tuhan sendiri akan mengembalikannya dengan caranya sendiri. Amin. Dan yang kedua, walaupun belum merayakan ulang tahun Polwan, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-68. Dan yang ketiga, memang banyak hal yang saya harus bicara kehidupan masyarakat di sini. Tapi tentunya saya percaya bahwa yang seharusnya bisa menerima semua pembicaraan ini ada dinas-dinas terkait, ya, bukan bapak-bapak. Ya. Itu sebabnya saya mungkin bisa pending pembicaraan saya. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan satu harapan saya pertemuan yang akan jatuh nanti pada tanggal 1 September yang ke-68. Ini sebagai wujud cinta kasih adik-adik Polwan atau kakak Polwan terhadap masyarakat, khususnya dari suku Asmat yang ada di Ondani, supaya ini menjadi tali silaturahmi, bahkan keberkahan dan kasih bersama antara jajaran Polwan Polres Mapei dengan masyarakat sekitar. Rencananya mungkin 2 atau 3 titik, nanti saya sampaikan titik kedua dan titik ketiga nanti akan dibikin langsung oleh para Polwan dan dari Bapak Polres usahakan hadir di setiap tempat. Mungkin dari Ibu Polwan itu ada rangkaian ini, kemudian bakti sosial, ada pendidikan ini, dan angkanya nanti syukuran Polwan 1 September dari Polres. Nah, untuk langsung rumah singgah sementara saya koordinasikan dulu dengan dinas sosial, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan, karena saya lihat secara fisik rumah singgahnya itu belum layak ya. Saya sudah cek ke panti asuhan Alma, Kartini, kemudian selesai apa ya? Enggak, ada satu lagi yang Bastiani, Alma, panti asuhan Alma. Ya, Alma di Kudamati itu Vincentius, itu sangat representatif, bagus, tempatnya bersih, ada pelayannya dari suster-suster dan ada pendamping dari ibu-ibu yang mendampingi adik-adik yang ada di sana. Saya rasa ini program berkesinambungan dan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dengan seluruh stakeholder, termasuk mungkin dari gereja. Kenapa? Singanya mungkin relatif di satu tempat ya, di Kartini, tapi itu akan dirapikan, diperbaiki dulu sehingga menjadi layak. Ya, kita bukannya dalam artian ini pencitraan, tapi dengan ketulusan sehingga kita tidak lagi melihat adik-adik kita yang di lapangan, di jalanan, yang tidak mendapatkan kasih sayang pendidikan yang utuh dari semua masyarakat. Ya, rencananya akhir bulan ini setelah koordinasi dengan dinas sosial dan dinas kesehatan, mereka juga akan perlu penyiapan dana maupun anggaran dan kesiapan fisiknya, terutama kesiapan bangunannya belum siap. Yang tinggi Kasat Narkoba, makatnya AKP, yang kedua Martina AKB Olan. Jadi mungkin merokok kedua ya. Bukan mungkin terbesar kedua, mungkin terbanyak sekarang dari seluruh Polda Papua, Polwan di Polres Mapei. Jadi Polwan ini terima terbanyak. Di satu sisi adalah sebagai polisi, dari satu sisi juga sebagai seorang polisi yang penuh kasih dan sayang pada anaknya dan bersama masyarakat. Dan ini ada beberapa orang yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan ketulusan dari Polwan yang polisi di sekolah, diajar sekolah, rumah singgah, kemudian juga bakti sosial dan sebagainya.